Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berbicara mengenai hal-hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus menghargai anak-anak kecil. Kadangkala persoalannya ada banyak orang tua yang sudah tidak memberi perhatian yang cukup bagi anak-anaknya. Ada banyak orang tua yang tidak memberikan waktu yang cukup bagi anak-anaknya. Dalam Matius 10 ayat 42, Tuhan Yesus juga menyebut murid-muridnya dengan yang kecil atau anak kecil. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kita tetap memberikan perhatian yang khusus bagi anak-anak. Yesus menginginkan agar kita berhati-hati. Jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Apakah itu anak-anak, orang yang baru bertobat, orang yang masih lemah imannya, atau siapapun juga. Sebab di dunia ini ada banyak hal yang kelihatannya baik, menyenangkan, menarik hati, tetapi kemudian menyeret hidup kita, membawa kita ke jalan yang semakin jauh dengan jalannya Tuhan. Kita diingatkan bahwa penyesatan itu harus ada. Dalam Injil Matius pasal 18 ini dikatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan itu memang harus ada, namun janganlah menyesatkan orang lain. Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita waspada, agar kita sendiri tidak tersesat, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Jika ada hal-hal yang bisa membuat kita tersesat, misalnya gadget, game, teman, hobi, pekerjaan, dan lain-lain, buang dan tinggalkanlah itu. Lebih baik kita tidak memilikinya di dunia, daripada itu akan membuat kita semakin jatuh di dalam dosa dan mendapat penghakiman kekal. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membuat hidup kita jatuh karena tertarik dengan hal-hal duniawi. Penyesatan memang ada, dan iblis akan pakai banyak hal untuk menyesatkan anak-anak Tuhan, sehingga mereka tidak tertarik untuk datang ke gereja. Iblis akan buat banyak hal, sehingga orang Kristen akan tertuduh dalam dosa, sehingga orang Kristen tidak tertarik lagi untuk menyembah Tuhan. Orang Kristen tidak tertarik lagi untuk berkorban dan berbuat sesuatu bagi Tuhan. Karena penyesatan itu memang ada, Yesus mengingatkan murid-muridnya agar berdoa dan berjaga-jagalah, supaya mereka jangan jatuh. Kalau penyesatan itu memang harus ada, berarti kita harus memulai hari kita dengan doa. Tuhan menginginkan agar kita tetap melakukan komunikasi yang baik pada Tuhan. Dan dalam setiap keputusan yang kita ambil, kita harus mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Penyesatan itu memang harus ada dan bisa terjadi dalam hal-hal sederhana di dalam hidup kita. Penyesatan bisa terjadi lewat teman baik kita, atau lewat sesuatu yang kelihatannya dapat memperoleh untung yang besar. Kita diingatkan agar menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Bila kita memperhatikan ayat berikutnya dikatakan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Kita bisa tersesat bila tidak bersikap dengan tegas terhadap dosa. Lebih baik kita dikecewakan orang, tetapi menyenangkan hati Tuhan, daripada menyenangkan hati orang, tetapi pada saat yang bersamaan mengecewakan hati Tuhan. Kesesatan membuat kita jauh dari Tuhan. Kesesatan membuat kita tidak dapat melihat surga. Bila kita sudah tersesat dan sudah jauh dari Tuhan, kembalilah padanya. Bila kita menyesatkan orang lain, celakalah kita. Namun bila kita sudah tersesat, tangannya terbuka bagi kita.
Ia membuka jalan bagi kita dan menyambut kita melalui firman-Nya. Tuhan Yesus mengasihimu. Ia membuka jalan bagi kita agar kita tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Biarlah kami tetap hidup di dalam kehendak Allah. Biarlah kami tetap hidup seturut dengan kehendak Allah. Dalam aktivitas kami, dalam kegiatan kami satu hari ini, Tuhanlah yang menuntun jalan kehidupan kami, agar kami tetap hidup dalam kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.